Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Farhanul Ihsan. NIM saya 2106311000077. Media pembelajaran saya akan menjelaskan media saya yaitu tentang materi pengenalan alat-alat komputer. Lanjut, pengertian alat-alat komputer. Komputer adalah perangkat alat elektronik yang terdiri dari CPU, monitor, dan rangkaian perangkat penunjang lainnya. Komputer ini digunakan untuk sebagai alat bekerja dan juga bisa buat sebagai hiburan. Untuk bekerja, komputer ini digunakan untuk mengetik, menulis, menggambar, menghitung, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk hiburan, komputer bisa digunakan untuk menonton film atau video, mendengarkan musik, serta bermain game dan lain sebagainya. Bagian-bagian komputer ada CPU, keyboard, mouse, monitor, speaker, dan USB. Fungsi bagian-bagian komputer bisa disebut dengan perangkat keras. Yang pertama, CPU berfungsi sebagai perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, bisa disebut dengan mengolah data. Yang kedua, keyboard berfungsi sebagai perangkat keras yang digunakan untuk mengetik. Yang ketiga, mouse berfungsi sebagai perangkat keras yang digunakan untuk mengatur pergerakan kursor atau pointer. Selanjut, yang keempat, monitor berfungsi sebagai perangkat keras yang digunakan sebagai alat output secara grafis pada sebuah CPU. Yang kelima, speaker berfungsi sebagai perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara komputer atau mendengarkan musik dan lain-lain. Yang keenam, USB berfungsi sebagai perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data portable dan bisa disimpulkan untuk dibawa kemana-mana. Cara mengalahkan komputer ini cukup gampang sekali. Hanya tinggal satu, sambungkan komputer ke listrik. Yang kedua, pastikan keyboard dan mouse terhubung. Yang ketiga, hidupkan monitor. Yang keempat, nyalakan CPU. Yang kelima, tunggu proses booting. Yang keenam, komputer siap digunakan. Ini cara mematikan komputer cukup gampang juga, yaitu satu, klik kanan bagian kiri bawah logo sistem operasi. Yang kedua, kemudian pilih dengan nama shutdown. Yang ketiga, tunggu prosesnya beberapa saat sampai lampu LED yang ada di komputer dan kipasnya mati. Yang keempat, jangan lupa untuk cabut semua kabel power termasuk monitor dan power speaker. Karena apa? Kalau lupa gak dicabut bisa mengakibatkan CPU-nya panas, cepat panas CPU-nya. Alasan yang saya buat
media pembelajaran ini memiliki desain pengajian yang menarik minat siswa, dapat menampilkan gambar sehingga siswa lebih tertarik mengamatinya, dan tidak membuat siswa bosan dengan metode pembelajaran yang hanya mengandalkan metode ceramah guru saja. Mampu menciptakan suasana belajar kondusif dan menyenangkan. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih terlihat konkret, memiliki daya jangkau siswa yang relatif banyak sehingga cocok digunakan untuk dalam pembelajaran skala besar. Lanjut. Keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Nah, untuk tempatnya saya itu pendidikannya di SDN Bluto 1 dekat di rumah saya. Jumlah siswanya ada 20 siswa dan judul elemennya yaitu fungsi alat-alat komputer. Lingkup materinya informatika. Setelah itu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan nama seperangkat komputer dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan cara menyalakan komputer atau monitor dengan benar. Capaian media pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang mengenai fungsi alat-alat komputer. Setelah itu, sarana dan prasarana dalam pembelajaran alat-alat komputer ini: 1. Papan tulis, 2. Bahan hajar, yang ketiga PowerPoint atau disebut dengan PPT, yang keempat ruang kelas. Nah, untuk persiapan pembelajaran ini, guru menyiapkan perangkat ajar seperti modul ajar, bahan ajar, dan soal latihan. Yang kedua, guru menyiapkan rubrik penilaian dan lembar absensi. Yang ketiga, guru menyiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran tersebut ini. Untuk target peserta didik yaitu peserta didik kelas 1 sekolah dasar kurikulum Merdeka. Pemahaman bermakna pembelajaran DSI, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memahami macam-macam alat komputer. Setelah itu, yang kedua, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mengetahui fungsi dari alat-alat komputer ini. Dan untuk pernyataan pemantik ini ada 3 soal, yaitu 1. Apa aja alat-alat komputer? Yang kedua, sebutkan fungsi dari macam-macam alat komputer. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap perangkat keras? Dan hanya itu saja yang saya sampaikan. Dan untuk keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Madura tidaklah sangat mudah.
para guru harus mendapatkan pelatihan mengenai pembelajaran yang inovatif. Caranya yaitu dengan memberikan media pembelajaran yang inovatif. Salah satunya yaitu dengan menggunakan PowerPoint, bisa disebut dengan PPT, pada saat proses pembelajaran berlangsung. Mengingat karakteristik siswa di Pulau Madura yang memiliki rasa ingin tahu tinggi itu. Dan dalam model pembelajaran saya ini yang fungsi alat-alat komputer, itu ada model pembelajaran tatap muka, Think Pair Share atau bisa disingkat dengan TPS. Dan untuk maksudnya saya itu model pembelajaran tatap muka dan Think Pair Share atau TPS disingkat. Nah, untuk metode pembelajaran yaitu dengan ceramah, demonstrasi, habis itu dengan tanya jawab ke peserta didik. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Semoga sehat-sehat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.